Saya perhatikan ada semacam sentimen yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini ketika kita berbicara tentang politik Islam, ketika kita berbicara tentang pikiran-pikiran Islam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membahas berkaitan dengan penangkapan mantan Sekjen FPI, yaitu Saudara Munarman. Ini adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat kontroversial. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Ya Pak, nanti aja. Saya pakai sendal, saya pakai sendal. Ketika kita berbicara tentang FPI, seakan-akan memang FPI ini adalah organisasi yang memang sangat berbahaya. Semenjak di rezim ini, beberapa organisasi-organisasi Islam dianggap sebagai organisasi yang berbahaya. Pikiran-pikiran Islam kemudian dianggap sebagai sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Padahal kita tahu bahwa founding father kita dalam mendirikan bangsa ini salah satunya menggunakan nilai-nilai keislaman. Bahkan nilai-nilai keislaman itu dijadikan sebagai spirit untuk kemudian menggugah semangat juang para lawan kita ketika memang menginginkan negara ini menjadi negara yang merdeka. Yang saya perhatikan ada semacam sentimen yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini ketika kita berbicara tentang politik Islam, ketika kita berbicara tentang pikiran-pikiran Islam. Pikiran-pikiran Islam itu harusnya diakomodir dengan baik. Kemudian politik Islam itu harusnya memang ditempatkan secara proporsional di dalam sistem bernegara kita. Harusnya kan seperti itu. Sehingga memang nilai-nilai dari mayoritas ini dapat diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tetapi justru yang terjadi adalah nilai-nilai keislaman, kemudian organisasi-organisasi yang memang memperjuangkan nilai-nilai atau pikiran-pikiran Islam itu justru kemudian dikerdilkan. Dan sejalan dengan itu ada beberapa hal yang saya perhatikan ya ketika kita berbicara tentang politik Islam, ketika kita berbicara tentang perjuangan untuk menegakkan pikiran-pikiran Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya teringat dua organisasi yang beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun terakhir kemudian dianggap sebagai organisasi terlarang. Misalkan seperti HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian FPI, Front Pembela Islam, dianggap sebagai organisasi terlarang. Ya, di konten kali ini saya ingin lebih memfokuskan pada Front Pembela Islam. Kita tahu bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ya, kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian justru dipelopori oleh FPI. FPI punya peran besar dalam membantu pemerintah di beberapa rezim sebelumnya untuk kemudian menangani kasus bencana, kemudian melakukan bantuan-bantuan sosial dan kemanusiaan lainnya. Tetapi justru di beberapa tahun terakhir dianggap sebagai satu organisasi terlarang, dianggap sebagai organisasi yang dimana di situ ada pikiran-pikiran radikal, ada pikiran-pikiran yang kemudian ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal harusnya perbedaan di dalam negara demokrasi itu perlu, yang penting dapat terakomodir dengan baik. Ya, organisasi-organisasi Islam itu tidak kemudian dikerdilkan, organisasi-organisasi Islam itu tidak kemudian dihilangkan, tetapi harusnya mereka itu terakomodir dengan baik. Sebut saja misalkan beberapa kejadian yang melibatkan orang-orang internal FPI. Misalkan ya ketika kita berbicara tentang FPI, kita selalu teringat kembali pada trauma kilometer 50 di mana ada 6 laskar FPI yang sebelumnya juga saya sudah buat kontennya. Ya, 6 laskar FPI yang kemudian ditembak mati oleh oknum kepolisian, yang hari ini ya oknum kepolisian itu ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindakan-tindakan yang memang di luar dari prosedur yang harusnya dilakukan. Dan 3 orang tersebut ya, 1 diantaranya dinyatakan sudah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan, dan 2 orang ini tidak ditangkap ya atau tidak ditahan sampai hari ini karena menurut pihak kepolisian orang-orang atau 2 orang ini adalah orang-orang yang kooperatif ya, orang yang tidak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau mungkin tidak dikhawatirkan melarikan diri karena bersangkutan ini adalah dari institusi kepolisian. Tetapi yang menarik adalah ada semacam trauma di dalam publik ya, itu pertama. Kemudian ada semacam rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh publik ketika ada oknum kepolisian yang sudah menembak mati warga sipil kemudian tidak ditahan. Orang-orang ini kemudian seakan-akan mendapatkan perlakuan istimewa dari proses penegakan hukum. Berbeda misalkan
ya orang-orang ini melakukan penembakan kepada 6 laskar FPI, itu tidak ditembak dadanya dan tidak sampai meninggal dunia. Mungkin hanya ditembak kakinya atau ditembak bagian-bagian yang tidak sampai menyebabkan mereka meninggal dunia. Itu mungkin bisa orang-orang itu tidak ditahan. Tetapi ini kan 6 laskar FPI itu sudah meninggal dunia, ya, dan 3 orang itu ditetapkan sebagai tersangka. 2 yang masih hidup itu ditetapkan sebagai tersangka, tetapi sampai hari ini tidak ditahan oleh kepolisian. Ini kan ada semacam ketidakadilan di dalam proses penegakan hukum. Tidak adanya rasa keadilan yang terpenuhi, ya, sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa isu FPI, meninggalnya 6 laskar FPI di kilometer 50 itu tidak murni permasalahan hukum, tetapi itu ada intrik-intrik di luar dari penegakan hukum. Yang kedua ini juga yang sangat menarik menurut saya, yaitu ditangkapnya atau ditahannya, ya, sampai hari ini masih diproses hukum, ya, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, yaitu Habib Rizik Syihab. Ya, menurut saya ini adalah suatu tindakan yang terlalu berlebihan, karena memang harusnya di dalam proses penegakan hukum itu, ya, harus memang tepat dulu delik yang dikenakan, baru kemudian bisa dilakukan penahanan, ya. Atau memang misalkan nggak masalah misalkan Habib Rizik ditahan misalkan, tetapi orang-orang yang juga menciptakan kerumunan juga, ya, orang-orang yang juga menciptakan kerumunan dan mengadakan acara juga harusnya diperlakukan equal, diperlakukan sama, ditahan juga, diproses secara hukum juga. Hari ini kita bisa perhatikan dan kita bisa lihat banyak sekali orang-orang hari ini yang justru dibiarkan padahal melakukan perbuatan yang sama, hampir persis sama seperti apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Seperti di konten-konten sebelumnya saya sampaikan, jangankan masyarakat biasa, ya, sekali berpresiden pun itu menciptakan kerumunan. Ada beberapa kali presiden itu menciptakan kerumunan, ya, dan di situ banyak sekali orang yang tidak memperhatikan protokol kesehatan gitu. Itu persis seperti apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Maksud saya adalah, misalkan ketika Habib Rizik Syihab itu ditahan, kemudian diproses secara hukum, maka orang-orang lain pun, orang-orang yang entah dia tuh presiden, anaknya presiden, saudara presiden, kerabat dekat presiden, atau ulama dekat presiden pun, ya, seperti yang disampaikan oleh seorang anggota DPR, ya, ketika menginginkan Habib Rizik itu dibebaskan, harusnya juga diperlakukan sama, harusnya dibui juga misalkan kalau Habib Rizik diproses secara hukum sampai hari ini. Saya secara pribadi dan secara jabatan menyatakan, terkhusus kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kapolri Republik Indonesia, dengan ini saya mengusulkan, demi keadilan, bebaskan Habib Rizik Syihab tanpa syarat dan atau penjarakan pelaku kerumunan tanpa tebang pilih. Apakah kerumunan itu dilakukan oleh presiden, anak presiden, teman presiden, bawahan presiden, ulama dekat presiden, pengusaha dekat presiden, dan siapapun yang melakukan kerumunan. Tetapi kan tidak, ada semacam ketimpangan di dalam proses penegakan hukum. Ada sebuah ketidakadilan dalam upaya kita mencapai keadilan di negara ini. Padahal kan, ya, equality before the law, keadilan atau kesetaraan di dalam proses penegakan hukum itu menjadi nilai penting di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Harusnya kan nilai-nilai itu ditegakkan, nilai-nilai itu harusnya dipelopori oleh orang-orang yang hari ini mengambil public policy. Inilah yang kemudian saya sampaikan seperti di poin pertama tadi, bahwa kekhawatiran saya justru ditembaknya 6 laskar FPI, kemudian ditahannya Habib Rizik Syihab, ya. Pokoknya orang-orang yang mempunyai labeling di belakangnya itu adalah FPI, khawatirnya justru ini bukan murni suatu proses penegakan hukum gitu. Khawatirnya ini hanyalah sebuah penggiringan opini untuk menutupi suatu permasalahan besar yang sedang kita hadapi, atau mungkin, ya, ada intrik-intrik di luar dari proses penegakan hukum yang berusaha kemudian menghilangkan politik Islam, mengkerdilkan pikiran-pikiran Islam, atau kemudian mendiskreditkan, ya, keberadaan mayoritas di negara ini. Sedikit demi sedikit digeser, sedikit demi sedikit itu dihilangkan. Nah, kemudian ketiga, penangkapan seorang mantan sekretaris umum FPI, yaitu seperti yang saya sampaikan di depan tadi, itu saudara Munarman ditangkap di kediamannya, diduga sebagai orang yang terlibat dalam
tindak pidana terorisme. Ya, kekhawatiran saya sama seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ini ada intrik di luar penegakan hukum gitu loh. Kekhawatiran saya memang ada semacam keterpaksaan dari berbagai pihak atau oknum untuk memang memaksa untuk mengakui bahwa ya udah, FPI itu memang organisasi terlarang. FPI itu adalah organisasi yang memang di sana ada dan bersangkar pikiran-pikiran radikal itu. Saya teringat satu artikel ya, yang kemudian sana memuat pernyataan dari seorang jurnalis ya, yang bernama Sidney Jones. Dia merupakan direktur dari Institute for Policy Analysis of Conflict ya. Ini adalah suatu lembaga yang memang memperhatikan dan melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan atau kebijakan jadi di suatu negara. Dia menyatakan bahwa ada semacam obsesi untuk kemudian memaksakan FPI ini dilibatkan sebagai organisasi-organisasi terorisme atau menjadi bagian dari ya organisasi yang mempelopori terorisme di Indonesia. Nah, ini kan sesuatu hal yang menurut saya perlu untuk kemudian kita perhatikan, untuk kemudian kita lihat apakah memang benar ya FPI ini adalah suatu organisasi terlarang atau tidak. 3 hal tadi menjadi poin yang menjadikan kita untuk melihat lagi apakah memang ini adalah murni suatu proses penegakan hukum atau justru ada intrik lain di luar dari proses penegakan hukum yang memang ingin mengkerdilkan pikiran-pikiran Islam, yang memang ingin mengkerdilkan dan mendiskriminasi tumbuh dan suburnya ya suatu politik Islam di Indonesia.